Oke, selanjutnya kita masuk ke materi konstruktor. Ya. Untuk pengertian dari konstruktor itu, jadi dia itu sebuah metode khusus yang dieksekusi pada saat pembuatan suatu objek. Itu untuk pengertian sederhananya ya. Kemudian untuk metode itu harus namanya sama persis sama nama kelas. Jadi untuk implementasi metodenya itu di mana? Berarti kita bisa terapkan di bawah dari kelas. Kalau kita buat di sini berarti nama konstruktornya itu main class. Karena kasusnya di bagian sini, maka kita buatkan di bagian kucing ya untuk konstruktornya. Untuk konstruktor itu sendiri, untuk penempatannya itu bebas. Itu biasanya kita terapkan di bawah dari variabel atau bisa juga di bawah sini atau di atas dari variabel. Oke, caranya adalah untuk membuatnya itu, jadi ada dua cara. Bisa kita buat secara langsung manual, public dulu ya untuk hak aksesnya, public, kemudian nama dari kelasnya yaitu kucing seperti ini, kucing buka kurung tutup kurung, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Oke, seperti ini untuk cara buatnya. Untuk konstruktor, untuk cara cepatnya bisa kalian ketik di keyboard yaitu alt insert konstruktor. Ini bakal muncul dialog, pilih aja konstruktornya, maka otomatis bakalan di-generate ya, otomatis kebuat sendiri, atau bisa dari source-nya. Ini bisa kita hapus dulu, pilih di bagian menu source, kemudian di bagian sini ada insert kode, kemudian pilih konstruktor. Oke, seperti ini untuk konstruktor. Untuk konstruktor udah saya jelaskan sebelumnya. Untuk strukturnya ada di bagian objek. Jadi kalau kita buat suatu objek pasti harus ada konstruktornya, gitu ya. Jadi pada saat kita buat objek itu ada konstruktornya. Jadi otomatis pada saat kita jalankan, konstruktor ini yang duluan berjalan gitu ya. Ini bakalan berjalan dulu. Jadi untuk konstruktor itu cara penerapannya seperti di bagian sini. Misalkan kalau kita mau print kucing, maka kalau kita jalankan di bagian sini kucing, jadi kucing itu bakalan bakalan ditampilkan dulu ya. Jadi karena di objek itu kita buat paling atas, berarti otomatis objek itu konstruktor itu sendiri yang bakalan dijalankan terlebih dahulu. Karena di bagian sini, di bagian objek itu ada konstruktor. Jadi bisa kalian lihat di sendiri, di bagian strukturnya itu ada konstruktornya. Jadi otomatis kalau kita jalankan suatu aplikasi, pasti kalau kita terapkan di kelasnya itu ada objeknya, pasti konstruktor yang berjalan dulu ya. Baru setelahnya itu objek yang atribut atau metode yang kita mau tampilkan menggunakan objek itu. Ini untuk konstruktornya. Jadi kalau kita print berapapun itu, pasti konstruktor ini yang bakalan berjalan dulu ya. Kita jalankan seperti ini, berjalan paling atas karena kita terapkan objeknya itu paling atas, ada struktur dari konstruktor di bagian objek itu.
strukturnya itu ada kelas, kemudian ada inisial dan ada konstruktornya. Jadi seperti pengertiannya itu sebuah metode yang dieksekusi pada saat pembuatan suatu objek. Jadi kalau kita buat suatu objek itu pasti konstruktornya itu yang akan dieksekusi terlebih dahulu ya. Seperti ini. Oke, untuk konstruktor mungkin penjelasnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk konstruktor di bagian sini ada parameternya.